Untuk membahas lebih lengkap terkait mengenai kinerja PT Pegadaian di 2023, kami sudah hadir bersama dengan Direktur Utama PT Pegadaian Bapak Damar Latri Setiawan. Selamat sore, Pak Damar. Selamat sore Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir di CNBC Sama-sama, Indonesia. makasih juga diundang ini. Dan melihat PT Pegadaian yang sudah 100 tahun lebih ya Pak? Usianya. 122 tahun. 122 tahun, ini mungkin bisa digambarkan seperti apa PT Pegadaian ini hadir untuk selalu menjawab kebutuhan masyarakat ya. Berarti transformasinya sudah berlapis-lapis ya Pak. Ini bisa diceritain nggak nih Pak? Baik, tadi Mbak Maria, Pegadaian itu 122 tahun. Bukannya semakin tua, tapi Pegadaian itu semakin tua semakin muda. Semakin iya, semakin muda. semakin jadi ya Pak, semakin tua jadi semakin semakin jadi. Muda, Ya? semakin jadi. Hal ini tentunya berkat transformasi kami yang berhasil. Tentunya transformasi di sini banyak hal yang kami lakukan. Termasuk transformasi, utamanya transformasi digital, dan kedua adalah transformasi mengenai culture. Culture di sini culture karyawan Pegadaian, kebanggaan terhadap perusahaan Pegadaian dan sebagainya, sehingga Pegadaian saat ini benar-benar bisa mensolusi ke semua kebutuhan masyarakat tentang kebutuhan keuangan, baik untuk kebutuhan untuk dana cepat ataupun untuk investasi. Jadi untuk pembiayaan dalam arti gadenya sendiri tadi disebutin bahwa non gade ya. Non gade itu kalau gade itu tentunya base-nya adalah gade. Kalau non gade itu biasanya pembiayaan. Jadi tidak pakai barang. Bisa pakai BPKB, kendaraan bermotor, atau mungkin cicilan ada juga arum haji. Orang mau naik haji kita talangin dan sebagainya, itu termasuk non gade. Sehingga dengan adanya 2 tahun lalu kami hold dengan BRI, tentunya kami belajar banyak terhadap BRI mengenai non-gade tersebut untuk Kupedesnya, dan ini kami aplikasikan di Pegadaian berhasil. Sehingga tadi disebutin bahwa kami tumbuh semester 1 itu 48% non-gade. Persentase yang gadai dan non-gadai berapa besar nih Pak? 87% masih gade portofolio, 13% ada non-gade. Oke. Ya, depan tentunya akan sedikit ada pergeseran antara non-gade sama gadenya. Nah berarti dengan kata lain kan kalau dulu kita dengar kata Pegadaian kan bawa barang nih kita mau gadein ya kan. Kemudian dibantu nih sama Pegadaian begitu ya. Bahwa ternyata sekarang transformasinya sudah tidak bergerak di situ saja gitu ya Pak. Ada hal baru ternyata yang lebih banyak dilakukan. Ada 2 macam transformasi Mbak Maria. Untuk bisnis modelnya maupun untuk proses bisnisnya. Bicara masa proses bisnis, kalau dulu orang datang ke Pegadaian kemudian bawa barang emas kemudian digade, sekarang nggak perlu. Ada namanya Gade Express. Jadi masyarakat di rumah pakai aplikasi akan dijemput barangnya pakai ojol, kemudian akan transfer. Ini salah satu transformasi kami. Jadi masyarakat nggak bisa barangnya dijemput, kemudian dibawa ke Pegadaian, si nasabah tunggu di rumah, barangnya transfer. Itu kemudian kedua, segala macam transaksi sekarang bisa lewat digital. Mau nebus, mau nyicil, mau minta tambah lewat digital, sehingga masyarakat semakin dimudahkan, nggak perlu datang ke Pegadaian, apapun transaksi bisa dijalankan. Paling nggak datang pertama kali, kalau mau datang karena ragu-ragu, datang bawa emas, habis itu semua bisa diatur lewat digital. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot datang. Nggak perlu repot-repot datang ke Pegadaian itu, karena di samping bisa lewat digital, kami juga punya banyak agen. Jadi kami dibantu banyak agen, ada mungkin 70.000 agen Pegadaian yang mereka membantu masyarakat untuk bertransaksi dengan Pegadaian. Seperti apa kemudian layanan ini tersebar cukup baik di seluruh Indonesia? Ada nggak ketimpangan gitu Pak? Atau justru memang kebutuhan akan keuangan yang difasilitasi oleh Pegadaian ini memang cukup merata dari semua kota-kota atau daerah-daerah yang ada di Indonesia? Pegadaian itu di seluruh Indonesia mempunyai 4.085 outlet. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan pulau-pulau terpencil itu berada. Di Pulau Kangean, di pulau yang Anambas, itu kami ada di sana. Bahkan di Papua ada, kita punya Deputi, jadi Deputi suatu area yang kita bagi, mereka yang menangani Papua, dan semuanya merata. Kenapa bisa merata di samping itu? Karena teknologi kami semua jaringan itu adalah udah secara online. Jadi semua tarif, semua itu bisa kami atur dari pusat, sehingga pelayanan kami akan sama di antara teman-teman yang di wilayah-wilayah. Berarti tidak hanya di Jawa saja ya, kadang-kadang kita suka mungkin lebih berat bebannya di Jawa nih, tapi ternyata kalau di Indonesia totally kebutuhannya memang cukup meluas ya Pak ya? Lebih meluas. Yang di cover sama Pegadaian ya Pak ya? Bahkan di wilayah timur tuh Pegadaian tuh sangat akrab banget dengan masyarakat. Misalnya ada juga suatu wilayah yang punya budaya untuk menabung emas.
punya untuk kebudayaan untuk bisa misalnya di Madura orang suka simpen emas, Ya, iya, atau iya, mungkin iya. di Makassar Mbak Maria lihat kan orang Ya. haji aja emasnya banyak banget. Itu Ya. Pegadaian sangat di sana sangat pesat banget pada pertumbuhannya juga karena di wilayah itu, bahkan di Papua tadi saya bilangnya di sana juga minat untuk menggade barangnya sangat tinggi juga. Dari data yang dimiliki oleh Pegadaian sendiri, seberapa besar sih level of awareness-nya masyarakat sekarang? Atau mungkin dari lingkup usia ya, apakah sudah bisa ter-track gitu? Berapa banyak yang memang sudah mulai aware dengan, taruhlah emas digital yang Iya. sekarang juga dimiliki oleh Pegadaian dari sisi investasinya ya, bukan Iya. saja gadainya, tapi non-gadainya juga termasuk oke. Oke, agak sedikit unik Mbak Maria kalau saya cerita masalah Pegadaian ini. Pegadaian itu tentunya nasabahnya mayoritas ibu-ibu, ya mayoritas ibu-ibu. Tetapi ibu-ibu ini untuk yang walk-in, tetapi untuk yang digital mayoritas bapak-bapak. Jadi yang lebih banyak menggunakan lebih digital savvy itu bapak-bapak, sehingga pengguna digital kami itu lebih banyak yang laki-laki begitu. Dari usia yang nasabah kami, itu kami punya nasabah total 22 juta nasabah ya, yang artis 11 juta. Itu 75% adalah di bawah 45 tahun. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa yang nasabah Pegadaian ada usia produktif. Itu 66% lah usia produktif itu. Jadi di samping itu juga kami bagaimana kita mendekatkan mahasiswa, anak muda untuk menggenerasi Pegadaian ini. Jadi jangan sampai orang bilang bahwa Pegadaian itu untuk yang nenek-nenek atau mungkin yang ibu-ibu tua, enggak. Kami dari data 66% di bawah 45 tahun, kemudian mahasiswa tentunya kami juga akrab. Mungkin di Jogja ataupun di daerah kampus itu juga kami terima gadai juga. Mungkin Mbak Maria bisa datang ke Jogja itu banyak orang laptop atau mungkin sekedar dia pulang daripada sepeda motornya dibawa atau ditaruh di kos-kosan takut hilang, ditaruh di Pegadaian, itu bisa buat tambah ongkos gitu ya. Tapi lebih banyak kami masuk ke kampus gitu. Ya. Oke, ini menarik sebenarnya karena kalau kita bedah secara lebih detail dengan pencapaiannya tadi begitu dari sisi NPL, kemudian juga kecukupan modal yang sangat baik sekali dimiliki oleh Pegadaian. Bagaimana sih sebenarnya memaintain kinerja keuangan yang cukup stabil ini, Pak Damar? Ya, ini patut disyukurin ya untuk saat ini ya. Kenapa? Pegadaian itu kinerjanya naik, OS-nya tumbuhnya bagus, bahkan untuk YoY-nya itu tahun satu semester itu 14%, itu di atas rata industri keuangan. Kemudian NPL-nya turun, NPL-nya rendah. Jadi ini sangat ideal sekali, growth-nya tinggi, NPL-nya bisa diturunkan lah. Tentunya kami pertama adalah manajemen risiko kami sangat kita kuatin, sehingga tahun ini yang dulu risiko itu hanya para kapal depan, kami naikkan jadi direktorat. Ya, jadi salah satu struktur organisasi kalau ubah bahwa yang ngurusin MPL ataupun yang ngurusin mitigasi risiko kami jadikan satu direktorat baru, sehingga mereka akan lebih fokus, lebih bisa memitigasi risiko ke depannya. Dan produk-produk kami sebelum kami launching tentunya kami juga menyiapkan mitigasi risiko apa, kemudian juga kami ada tim khusus yang mulai pinjaman macet dan sebagainya, itu udah ada timnya sendiri, sehingga kedepannya kenceng, yang belakang jagain juga lebih kenceng juga, sehingga tadi saya bilang sangat ideal banget untuk saat ini. Pertumbuhannya tinggi, kemudian NPL-nya sangat rendah. Di tengah juga kebutuhan masyarakat juga yang maunya secepat kilat begitu ya.